Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa taharatun najas. Terangan kemarin yang belum saya terangkan, termasuk syaratnya lagi dalam sholat itu adalah suci dari najis. Najis di sini adalah najis yang tidak dimakfu pada pakaian, badan, dan tempat. Seperti yang kemarin saya terangkan, yang makfu sama yang ghairu makfu. Kalau masalah koih dan dam itu kalau ajnabi, dari ajnabi itu yang dimafu adalah sedikit. Tapi kalau dari diri sendiri, baik itu nanti berupa bisul atau catu dan yang lainnya, meskipun banyak itu nanti ma'fun anhu. Dan dengan syarat itu tidak ada keteledoran, artinya nggak ada kesengajaan. Misal coro udune dipencet sendiri atau nanti ada nyamuk nemplek dipecet pelenyet, nah itu nanti tidak ma'fu lagi. Karena apa? Karena ada kesengajaan. Terus andai kata dia sholat, ternyata setelah sholat tahu bahwa dia ternyata dalam sholat itu membawa najis, maka nanti sholatnya wajib i'adah. Tapi kalau nanti ada kemungkinan bahwa najisnya itu datangnya setelah melaksanakan sholat, maka tidak wajib. Kan member wae toh, jalan-jalan indi ternyata kok ada najis, nanti dimungkinkan najisnya ini adanya setelah sholat atau sebelum sholat. Kalau sebelum sholat nanti berarti wajib i'adah. Terus lagi, misal kalau nanti sampai melihat orang yang sholat dia membawa najis, maka nanti sampean wajib untuk mengingatkan. Jadi kan syaratnya kan bagi dirinya sendiri mestinya kan suci dari najis. Tapi semisal nanti ada orang lain ternyata bajunya semisal ketiban tai cecak, lah sampean ingatkan. Terus masalah najis ini kalau bisa dihilangkan seketika nanti nggak masalah. Tapi kalau tidak maka nanti batal. Atau kalau semisal dari nanti najisnya itu teles, berarti nanti meskipun cepat atau enggak itu nanti tetap batal. Soal apa? Dia itu nanti mutanajis. Jadi ada najis, ada mutanajis. Kalau kering itu kan cuma kena najis, disingkirkan, hilang. Tapi kalau dia basah, akhirnya sampai itu kena najis, mutanajis istilahnya. Mutanajis itu minimal ada yang teles dari salah satunya, entah dari sampean atau dari pihak najisnya. Terus masalah najis ini yang dimaksud adalah tempat yang bersentuhan. Jadi misal
tempat sujudnya ada najis tapi sampean sujudnya dihindari, ya nggak masalah. Yang penting nggak ditemplek nih maksudnya. Terus masalah satrul aurat. Selanjutnya syarat sholat yang kedua adalah menutup aurat, menutup warna aurat jika mampu, walaupun nanti dia sendirian dalam keadaan gelap. Artinya nanti aurat itu ada aurat fi sholat, ada fi ghairi sholat. Kalau fi sholat itu nanti lebih ke hakullahnya. Tapi nanti kalau ada dengan yang lain, sholat dengan yang lainnya nanti juga sama dengan hakul adaminya. Nah, nutup aurat ini yang ditutup adalah sisi atas sama samping. Yang ditutup itu atas sama samping. Jadi kalau bawah enggak, jadi semisal sampai enggak bawa celana dalam enggak masalah, kelihatan enggak masalah. Andaikan di bawah itu papan terus ngisor diintik wong enggak apa-apa, karena yang bawah itu enggak masalah. Yang masalah itu atas atau samping. Makanya semisal nanti bajunya itu sampean longgar, biasanya kadang kan baju longgar, kok sampai kelihatan auratnya itu nanti batal. Jadi pas ruku kok ketok, berarti nanti batal. Makanya bajune kuwi dijogo. Karena yang termasuk aurat itu atas. Beda dengan masalah khuf kemarin. Kalau khuf itu samping sama bawah, enggak masalah. Terus andaikan di dalam sholat itu bajunya bedak, ya apa istilah ya, robek kan, robek. Itu biasanya kalau cowok itu kadang terjadi, terlebih kalau sarungnya itu yang tipis-tipis itu biasanya terjadi. Sarung nopo sing BHS, nopo kecubung, apa lah. Biasanya itu tipis. Bedol nak sing biasa-biasa jarang kula weruh. Tapi nak sing rada apik iku biasanya nek wis lawas iku iso bedol. Iso. Dan memang beberapa kali terjadi kula lihat. Jadi pas sholat, terutama pas rukuk itu brek. Nah. Terus bagaimana ketika demikian? Langkahnya adalah dia harus memegang. Suwane mau nak iso dipegang, diamankan. Iya. Kalau bisa. Terus nanti bagaimana pas sujudnya? Pas sujudnya kan sujud itu kan anggotane 7 ya, tangan, 2 tangan, terus dengkul itu, terus tangannya diculne apa dibuka? Buka isis. Apa digoceki terus engko sujudnya rasa. Nah, itu nanti ada perkhilafan ulama. Ada perkhilafan ulama, terserah nanti dipilih yang mana. Itu kalau mungkin dipegang lah ya. Kalau nggak mungkin ya wes batal. Terus masalah aurat terbuka itu kalau terkena angin terus sebentar itu nggak apa-apa. Terkena angin sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau terkena angin lama itu berbahaya atau ada kecerobohan dari orang tersebut. Semisal mestine kathoke iku lobok, tapi gak disaboki, akhirnya melorot. Nah, itu kan kesalahan dari dia. Itu nanti meskipun cepat ya nanti tetap batal. Meskipun cepat karena ada keteledoran darinya. Biasanya masalah aurat terbuka ini yang sering terjadi itu pas orang pakai kaosnya yang ketat. Jadi ke bawahnya itu ketat. Sehingga kalau pas berdiri itu nutup aurat, tapi pas sujud sama ruku itu buka. Itu sering terjadi. Jadi sampean hati-hati. Misalnya sering tau nek surat wong-wong anu tau ning dalan tau. Nah, iku batal jelas iku. Manuk kelok apa ketok celengane barang kan. Itu masalah aurat. Terus aurat ini yang ditutupi adalah warnanya dan juga sifatnya. Jadi
Kalau warna kan berarti lebih terang. Terus nanti sifatnya, artinya nanti orang yang melihat itu masih bisa melihat sifat kulitnya hitam atau kuning atau hijau semisal. Kalau masih bisa terlihat itu nanti tidak cukup untuk satrul aurat. Tapi kalau yang terlihat itu adalah bentuknya semisal lemu atau kering, itu enggak masalah. Nanti kan kita tahu apa lemu atau kering itu enggak masalah. Tapi kalau warna kulit atau sifat kulitnya itu nanti bermasalah. Itu yang ditutupi ketika mampu. Kalau tidak mampu maka nanti ditutup semampunya. Semisal nanti semampunya itu artinya dia nggak punya pakaian sama sekali atau punya pakaian tapi najis dan nggak bisa mensucikan dan nggak ada yang meminjaminya, Nah, itu nanti kalau menemukan sesuatu yang bisa menutupi minimalis ya bisa, semisal menemukan celana dalam, sholatnya pakai celana dalam, tidak arian, tidak secara telanjang. Tapi semisal nggak nemu sama sekali, maka sholatnya dengan cara telanjang. Dan sholatnya tetap sempurna, baik rukuknya, sujudnya itu sempurna tanpa i'adah. Beda dengan masalah faqidut tohuren. Kalau faqidut tohuren itu ketika nggak menemukan itu dia i'adah. Mengapa beda? Karena gini, alat suci, air atau debu, kalau di bumi mesti ono. Air, debu, mesti ono. Jadi kok sampai nggak ada itu kan jarang, sehingga wajib i'adah. Beda kalau pakaian. Pakaian kan bisa jadi orang itu nggak punya pakaian, ada kemungkinan. Soalnya kalau minjam itu nggak wajib minjam. Tapi kalau dipinjami boleh diterima. Akhirnya konsepnya ketika nggak ada sama sekali dia tidak wajib i'adah. Itu bedanya. Bilibasin tohirin dengan pakaian yang suci pula mestinya. Wajibu satruha aidan fi ghairi sholat anin nas wa fil khalwah illa li hajatin min ihtisalin wa nahwi. Selanjutnya aurat itu juga wajib ditutupi di selain sholat, di luar sholat. Ya ada aurat dalam sholat sama aurat di luar sholat. Ini juga wajib ditutupi. Dan juga dalam keadaan sendirian, meskipun sendirian juga wajib ditutupi kecuali ada hajat, misal mandi, nggak apa-apa, telanjang nggak apa-apa, karena ada hajat. Termasuk hajat itu kumpul dengan suami istri itu nggak apa-apa karena ada hajat. Meskipun ini ada perkhilafan ulama apakah boleh terbuka atau enggak, karena ada yang memandang itu nggak boleh karena dalam berhubungan itu kalau dengan cara terbuka itu sama seperti hayawan, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan itu juga termasuk hajat yang diperbolehkan. Adapun untuk melihat auratnya sendiri tanpa ada kepentingan itu hukumnya makruh. Ini gak ada kepentingan didelok-delok dewi itu makruh. Lagi gabut. Makruh kalau nggak ada kepentingan. Terus masalah aurat ini dalam beda-beda ya. Untuk aurat laki-laki wa auratul dzakar ma baina suratihi wa rubatihi wa kadza amma. Untuk laki-laki itu auratnya adalah antara pusar dan lutut itu itu auratnya antara pusar dan lutut itu aurat dalam sholat dan ketika bersamaan dengan laki-laki ataupun dengan perempuan mahram. Adapun ketika dia bersama dengan perempuan ajnabi berarti perempuan bukan mahram, maka ini ada beda pendapat. Dalam Syafi'i ada beda pendapat. Ada yang mengatakan auratnya laki-laki di depan perempuan lain itu semua tubuhnya. Jadi sampai ketika aku haram. Ada
Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan sama ma baina surrah wa rukbah, antara dengkul dan lutut. Ada yang mengatakan demikian. Dia ada perkhilafan. Terus masalah amat ini banyak versi sebenarnya. Masalah amat itu budak perempuan. Kalau Syafi'iyah itu yang kuat, dia disamakan dengan laki-laki, berarti ma baina surrah wa rukbah. Ma baina surrah wa rukbah. Tapi sholatnya itu ketika bersamaan dengan laki-laki mahram atau bersamaan dengan perempuan. Tapi kalau dengan laki-laki yang lain, ya tetap semua badannya sama seperti huruf. Jadi amat itu sama bersamaan dengan laki-laki lain. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar itu nanti ada perkhilafan. Ada yang mengatakan semuanya aurat kecuali kepala. Ada lagi yang mengatakan kecuali anggota untuk berkegiatan, jadi tangan, terus wajah, kaki itu boleh terbuka. Ada yang mengatakan demikian. Itu amat budak. Kalau sekarang sudah nggak ada. Terus untuk auratnya perempuan di dalam sholat itu adalah semua tubuh kecuali wajah dan telapak tangan luar ataupun dalam. Ini biasanya yang sering keliru, yang kadang salah itu dagunya ya. Dagu itu ditutup karena untuk malayatimu al wajib ila bihi fahuwa wajib. Karena ya untuk memastikan bahwa dagunya itu tertutup ya harus dilebihkan, jangan diperlihatkan. Itu auratnya antara. Adapun wa amma auratul khurrah kharija salat fajami'u badaniha wa auratiha fil khulwah kadzakar. Lah adapun di luar salat ini pripun? Ngusik sabar. Untuk perempuan merdeka, aurat di luar sholat itu seluruh tubuhnya. Ini berarti aurat semua, nggak boleh terlihat. Itu satu versi. Kalau versi yang kedua dalam Syafi'iyah itu boleh terlihat wajah dan telapak tangannya. Kalau telapak kakinya itu nggak boleh. Itu kalau Syafi'iyah. Tapi kalau masalah aurat ini sebenarnya banyak berkhilafan. Kalau baca lintas mazhab, contohnya gini, dalam mazhab Hanafiyah itu Imam Yusuf itu mengatakan untuk kaki itu boleh setengah betis itu boleh kelihatan, setengah betis boleh terlihat. Itu Hanafiyah. Terus untuk tangan itu nanti pergelangan tangan sampai siku ini boleh terlihat. Itu kalau Hanafiyah. Jadi kalau Syafi'iyah kan ketat ya. Jadi makanya kadang ada orang yang kaos kakian karena itu memang aurat menurut dari dia, ikut pendapat yang dia ikuti. Karena kaki itu aurat. Karena yang bukan aurat kan telapak tangan sama wajah tok Syafi'iyah. Tapi kalau Hanafiyah itu lebih fleksibel dan seperti yang dikatakan Gus Baha itu sebenarnya kita itu madhabnya Syafi'i tapi sering-sering ya Hanafiyah juga gitu kan, pernah dengar ya. Nah itu ya karena itu nggak terlalu ketat Syafi'iyah banget, kadang juga Hanafiyah prakteknya luas. Kalau pengen baca lengkapnya masalah aurat, baca bukunya Pak Quraish Shihab mengenai jilbab dan bukunya Pak Yai Husain Muhammad Fikih Perempuan, itu bagus.
ya, baca sendiri. Itu benernya banyak rinciannya. Kalau saya ini online jadi bahaya. Ya. Banyak rinciannya. Masalah khilaf-khilafnya itu banyak. Kalau ingin baca buku Jilbab karangannya Profesor Quraish Shihab sama Fikih Perempuan karyanya Yai Husain Muhammad. Yai Husain Muhammad itu alumni Lurboyo, terus pernah di Mesir juga. Baru kemarin belum lama ini beliau dinobatkan sebagai Doktor Honoris Causa di UIN Semarang kemarin. Beliau ini pakar di bidang keperempuanan. Ya maksudnya gender, itu malah gender. Jadi memperjuangkan emansipasi wanita gitu loh. Di teks-teks yang sering kali itu disalahpahami mengenai seperti apa, istri itu wajib taat pada suami. Misal, suami pun sebenarnya juga harus taat pada istri. Iya kan? Iya, karena itu apa? Suami istri itu kan seperti pakaian yang saling melengkapi. Nggak ada yang merasa lebih tinggi, nggak ada. Itu banyak lah. Kalau pengen baca, beli di Shopee bisa. Besok gratis ongkir. Ya. Besok gratis ongkir tanpa minimal pembelian. Big Sale Ramadan. Aduh, promosi Shopee. Iya, Lina Shopee soalnya. Itu auratnya nopo? Perempuan. Tapi kalau dia sedang sendirian, maka auratnya seperti laki-laki. Pas sendirian dan juga bersamaan dengan perempuan muslim yang lain. Jadi boleh terbuka antara pusar dan lutut, boleh terbuka. Dan juga di depan laki-laki mahram. Di depan bapak, saudara laki-lakinya boleh terbuka. Tapi ya ora pantes ini. Sini. Tuh. Bon. Untuk lengkapnya nanti ada pembahasan lagi dalam bab nikah. Yang ketiga ini adalah bertempat di tempat yang suci, maka seorang tidak sah sholatnya ketika badannya atau pakaiannya bersentuhan dengan najis, bersentuhan langsung. Kalau cuma muhadzah itu nggak masalah. Kalau cuma nganceri itu nggak masalah. Terus al ilmu bidukhulil waqti audhoni dukhuli bil istihad. Selanjutnya yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu atau zon. Jadi sholat itu harus tahu waktu masuknya. Ini caranya bisa dengan ilmun itu berarti ya melihat langsung atau tahu langsung, atau dengan zon itu seperti yang pernah saya jelaskan. Zon itu andai kan dia punya kegiatan rutin yang bisa mengantarkan untuk mengetahui masuknya waktu, itu bisa, itu namanya zon. Tapi kalau sekarang ya tinggal lihat jam saja, biasanya jam sini sudah, ya bisa, sebenarnya bisa. Tapi masalahnya untuk masalah dukhulul waktu ini itu harus dalam zon itu harus sesuai dengan kenyataan. Jadi dalam ibadah itu nanti yang terpenuhi adalah dzannul mukallaf. Dalam ibadah nanti dipilah, ada ibadah yang butuh niat, ada ibadah yang tidak butuh niat. Kalau ibadahnya, maka nanti yang terpenuhi adalah dzannul mukallaf sama nafsul amri. Dzannul mukallaf sama nafsul amri. Dzannul mukallaf itu prasangkanya orang tersebut dengan kenyataannya. Seperti sholat, ini di samping dzonnya itu sudah masuk sholat, kenyataannya harus masuk sholat. Semisal dzonnya ini masuk sholat, ternyata kenyataannya tidak, maka nanti sholatnya nggak sah. Itu dzannul mukallaf sama nafsul amri. Kalau ibadahnya itu tidak butuh niat, maka cukup nafsul amri saja, tidak butuh dzannul mukallaf. Harus
nafsul amri, harus sesuai dengan kenyataan. Seperti adzan. Adzan itu kan syaratnya harus masuk waktu. Syarat sahnya adzan kan masuk waktu. Andai kan belum masuk waktu kan nggak sah toh. Nah, semisal dia menyangka tidak menyangka, bos pokoknya adzan wae lah. Ternyata tepat pas kuwi sudah masuk waktu, maka adzan sah. Paham nggak? Ya wis. Itu masalah dukhulil waktu. Ya kalau sekarang ya pakai falak itu. Di NU kan ada lajnah falakiyah. Gampang kalau sekarang. Terus yang kelima adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kalau Syafi'iyah yang dihadapi adalah Ainul Ka'bah. Yang dituju itu adalah Ainul Ka'bah, Ka'bahnya. Ka'bahnya langsung. Tapi kalau Malikiyah atau sebagian Imam Ghazali itu cukup dengan jihah, dengan arah-arah itu. Karena ya, seperti kita ini kan sulit toh untuk mengetahui iki presisi ini pas apa enggak. Untuk mengetahui presisi Ka'bah itu panjangnya berapa meter toh? Berapa meter? Ada yang tahu? 14 atau 12 kayaknya ya. Seingat iku segituan. Nah itu kan biasanya kalau masjidnya panjang berapa lebih dari meter itu nanti ya sebagian keluar dari Ka'bah kan. Padahal itu kebanyakan ulama itu mengatakan sah. Makanya yang tepat itu ya yang mudah diamal itu yang dituju jihahnya, arah-arahnya. Karena pernah kejadian itu saya pernah tahu berita sebuah masjid itu dibongkar karena kiblatnya nggak pas. Jadi masjidnya wes sampai karena kiblatnya nggak pas dibongkar kan eman-eman. Padahal yo sidik ngono gampangane, yo sepiro lah. Kalau kita ikut kaul yang lebih meringankan kan yo nggak gua duit ngono loh. Ada yang sampai segitunya. Napa presisinya itu? Itu masalah kiblat, menghadap kiblat. Kadang orang-orang sepuh kalau sholat itu sopes bener, diminggu-minggu ini dhewe kadang ya. Kadang ya wis bener ya wis kan gawe mushola biasanya kan sudah ada penelitian toh. Mihrabnya kemana biasanya ada. Jadi nanti biasanya kalau mau mendirikan mushola itu nanti manggil tim falak atau sing iso falak lah gampangane. Dicari kiblatnya di mana. Biasanya gitu. Ya, biasanya kan wong tua mbuh sing ngajari sapa ora paham. Denen gawe kiblat dhewe. Jadi wis manut wae lah wis ra apa-apa. Tuh, masalah kiblatnya untuk menghadapnya itu dengan dada kalau yang berdiri dengan dada. Kalau dalam keadaan terlentang tidur miring itu yang dihadapkan adalah dada dan wajahnya. Tapi kalau tidurnya terlentang itu yang dihadapkan wajah sama telapak kaki. Itu yang menghadapnya, yang dihadapkan ke kiblat. Dikecualikan dari kewajiban madhep kiblat itu dua keadaan, yakni sholat siddatul khauf sama sholat sunnah dalam perjalanan. Sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Tuh. Yang dimaksud dengan sholat siddatul khauf ini bisa dengan peperangan yang mubah. Ini artinya dikecualikan dari bughat. Kalau bughat itu nanti tidak bisa menggunakan konsep ini karena dia itu nggak mubah, dia haram. Bughat pemberontak itu. Untuk sholatnya siddatul khauf ini bisa sholat fardu ataupun sholat sunnah, dan disamakan dengan siddatul khauf. Itu tidak cuma perang tok, ini seperti lari dari terkaman hewan buas. Misal pas sholat ono
singo, sampean melayu, ora apa, lanjut sholat neh. Atau bahkan ini andekan kecolongan, ini kalau di kitab kecolongan sandal, dia boleh sholat sidatul khauf. Jadi sidatul khauf itu tidak cuma pas perang tok, tapi pas ada doror kepada dirinya ataupun pada hartanya, meskipun hartanya berupa sandal. Jadi nek wis apa sandale digo mlayu wong digosok wong keplak wis wong klenger sampeyan salat neh. Oleh. Salate terus ning nggon. Itu sidatul khauf. Terus untuk musafir ini adalah safar-safar yang mubah. Berarti kalau safarnya yang haram, maksiat itu nggak boleh. Meskipun safarnya safar qosir, artinya safar yang tidak memenuhi kriteria sholat qosor, itu safar qosir. Kalau qosor itu berarti memenuhi syarat untuk qosor. Yang diperbolehkan kalau ini untuk musafir itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu nggak boleh. Sholat wajib di atas kendaraan itu nggak boleh. Makanya seperti kemarin saya terangkan untuk di kereta api, di bis itu kan sudah nggak memenuhi kriteria. Bisa di atas kendaraan itu ya yang sunnah. Kalau untuk fardu nggak bisa. Untuk tata caranya ya semampunya itu tidak harus sempurna, boleh, tapi nanti untuk orang yang berjalan fayatimu ruku'uhu wa sujuduhu wa yastaqbilu fihima wa la yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahudihi. Untuk yang sholat sunnah dalam keadaan berjalan, maka nanti rukuknya dan sujudnya disempurnakan. Beda kalau yang di atas kendaraan, dan nanti menghadap kiblat, dan nanti dia berjalan pada keadaan berdiri dan tasyahud sama salam. Jadi salamnya dengan keadaan berdiri. Wis sampean ra nglakoni kok ngene iki. Ya kok ini ra nglakoni to wis. Repot kok ini. Bun faslon fi arkani salat. Faslon ai hadza utawi iki iku faslon pasal suwiji. Faslon ai hadza utawi iki iku faslon ana pasal suwiji fi arkani salati ing dalem jelasake pira-pira rukune salat. Fi arkani salati ing dalem jelasake pira-pira rukune salat. Wa taqaddamalan dadi dingin apa makna salati maknane salat lughatan ing dalam cara lughate wa syar'an lan ing dalam cara syara'i. Warkanus salati utawi pira-pira rukune salat iku samaniyata asyara ana 18 apane rukune. Ahaduha utawi salah sijine samaniyata asyar iku an-niyatu niyat. Wa hiya utawi niyat iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji. Iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji muktarinan hale wong kang barengake bi fi'lihi kelawan penggawane syai' wa mahaluha utawi panggonane niyat iku alqalbu ati. Fa ing kanat mongkalamun ana apa salatu salat iku fardhon rupa salat fardhu wajib mongko wajib apa niyatul fardhiyati niat kefardunan wa qasadalan waqas dafi'liha lan jong lakoni waqas dafi'liha lan jong lakoni fardhiyah wa ta'niniha lan nertentokake fardhiyah min subhin nyatane salat subuh au zuhrin utawa salat zuhur masalan kelawan umpamane. Au kanat utawa ana apa salat ana iku naflan rupa salat sunnah.
Zata waqtin kang duweni wektu karo tibatin kaya sunnah rawatib au zata sababin utawa kang duweni sebab kal istisqai kaya salat istisqa. Wajib mongko wajib apa qasdu fi'lihi nejo nglakoni naflu wa ta'yinihi lan nertentokake naflu lan niyatun nafliyati dudu niat kesunahan. Wasani utahe kang pembeda iku alqiyamu jumeneng ma'al qudrati ing dalem sertane mampu alih ing atase qiyam. Fa in jaza mongko lamun apes sapa wong anil qiyami saking jumeneng kok ada mongko lungguh sapa wong kaifa hale kaya apa syaa karep sapa wong waquduhu tawi lungguhe waqudu tawi lungguhe wong muftarisan hale lungguh iftirash lamean iku afdhalul utama. Wasalisu ta'ikan nomor 3 iku takbiratul ihram fa yata'ayyanu mongko dadi tertentu alal qadiri ngatasé wong kang kuwasa binutki kelawan ngucapake biha kelawan takbiratul ihram apa ayaku arep yen ngucap sapa qadir Allahu akbar ing Allahu akbar. Fala yasihu mongko rasa apa ar-rahmanu akbar utawa apa Allah ar-rahmanu akbar wa nahwuhu lan sepadane ar-rahmanu akbar. Wala yasihu lan rasa fiha ing dalem salat fiha ing dalem takbiratul ihram apa takdimul khabari ninginake khabar alal mubtada ing atase mubtada kakolihi kaya pengucapane wong akbarullah. Wa man utai sapane wong iku ajaza lamun apa sapa man aninut saking ngucapake biha kelawan takbiratul ihram bil arabiyati kelawan bahasa Arab ya tarjama mongko nerjemah sapa man anha saking arabiyah bi ayyi lughatin kelawan endine bahasa syaa kang karep sapa man. Wala ya'dilulan ora ngalih sapa man anha saking takbir ila dzikrin maring dzikir akhara kang liya. Wa yajibulan wajib apa qarnun niyati barengake niat bit takbiri kelawan takbir. Wa man Nawawi ana penutai Imam Nawawi ku fakhtaro mongko milih sapa Imam Nawawi al iktifa ing ngarep cukup bil muqaranati kelawan barengi al urfiyati kang bangsa urf bihaisu ya'du lawan sekirane dan wilang-wilang apa muqaranah urfan ing dalam cara urfe dan wilang-wilang yen anahu ing sak temene wong iku mustahdirun wong kang ngandirake li sholati maring salat. Warabi utai kang nomor 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah au badaliha utawa badali Fatihah liman kutihe wong la yahfadzu kang ora apal sapa manha ing Fatihah fardhon iku rupa salat fardhon iku rupa fardu kanat ana apa salatu salat au naflan utawa salat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat minha saking al-Fatihah kamilatan halis sempurna. Wa man utawi sapane wong iku asqata lamun gugurake sapa man minal Fatihati saking Fatihah harfan ing sak huruf au tasydidatan utawa tasydid au abdala utawa ganti sapa man harfan ing sak huruf minha saking Fatihah biharfin kelawan huruf lam tasihha kang ora sah apa qiraatuhu wacane huruf wala sholatuhu lan ora salate astagfirullah lam tasihha mongko ora sah apa qiraatuhu wacane wong wala sholatuhu lan ora salate wong inta amada lamun sengaja sapa wong.
Wa ila lamun ora ta'amada ora sengaja ya wajaba mongko wajib alaihi ngatasé wong apa i'adatul qiraati baleni qiraah. Wa yajibulan wajib apa tartibuha maca tertib Fatihah bi ayaqra gambare yen toh maca sapa wong ayatiha ing pira-pira ayate Fatihah ala nadmiha ing atase runtute Fatihah al ma'rufi kang den warwi. Wa yajibulan wajib aidon kelawan meneh apa muwalatuha nuli-nuline Fatihah bi ayasila gambar yen toh nyambung sapa wong ba'da kalimatiha ing sebagiane kalimate Fatihah bibatin kelawan bagian kang liya min ghairi faslin saking tanpa misah illa bi qadri tanafusi kejaba kelawan kadar ambekan fa in takhallala mongko lamun dadi nyelani apa dzikru dzikir baina muwalati ha ing dalam antarane nuli-nuline Fatihah kata amangka megot apa dzikir ha ing Fatihah illa ayat ta'alaqa kejaba yen toh dadi gumantungan apa dzikru dzikir bi maslahati sholati kelawan maslahati salat kata minil makmumi kaya maca amine makmum fi asna'i Fatihatihi ing dalem tengah-tengahe Fatihahe ing dalem tengah-tengahe Fatihahe makmum likiraati imamihi krana macane imame makmum fa inna krana sak temene takminil makmum iku layak ta ora megot apa takminil makmum al muwalata ing nuli-nuli wa man utai sapane wong iku jahula bodho sapa man al Fatihah ing Fatihah wa ta'adzara lan dadi angel alaihi ngatasé man wa ta'adzara lan dadi angel apa Fatihah alaihi ngatasé man angele mauli adami muallimin krana ora anane wong kang ngajari masalan kelawan umpamane wa asana lan bagusi sapa man ghairoha ing liyane Fatihah minal Qur'ani saking Qur'an ya wajib mongko wajib alaihi ngatasé man apa sabung ayatin pitu pira-pira ayat mutawaliyatin kang nuli-nuli wadon halid diganti anil Fatihati saking Fatihah au muftarikatan utawa kapisah-pisah faina jaza mongko lawan apa sapa wong anil Qur'ani saking Qur'an ya atang mongko nekani sapa man bidikrin kelawan zikir badalan halid diganti anha saking Fatihah bihaitsu la yang kusuk lawan sekirane ora suda apa zikir an hurufiha saking pira-pira huruf Fatihah. Saiki fa'ilam yuhsin mongko lamun ora bagusi sapa wong Qur'anan ing Qur'an audik wala dzikron lan ora bagusi ing zikir waqafa mongko kandhek sapa man qadral Fatihati kelawan kadar Fatihah wa fi badin nusakhilan iku ing dalem sebagiane naskah wa qiraatul Fatihati utawi dawuh wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa qiraatul Fatihati lan maca al-Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim dalam sawise bismillahirrahmanirrahim wa hiya utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayatun saayat minha saking Fatihah. Wal khamisu ta nomor 5 iku ruku wa aqallu fardhi utawi luwih gedhe-gedhe fardune ruku liko imin kedhe wong kang ngadeg qadirin kang mampu ala ruku ing atase ruku mu'tadilil khilqati tur wong kang sedengan kedadiane salimin yadaihi salimi yadaihi kang selamat tangan lorone normal ta maksudnya waruk batahi lan denggo lorone utawi aqaluhi ku ayen haniya yen toh merkungkung utawa bungkuk sapa wong bi ghairi inkhinasin lawan tanpa degek itu ndangak dodone dimajukne bokonge mudhun degek iya bener ya nah pokoknya gambarannya ngono apa perlu contoh rasa ya ngono kuwi lah degek ngono ora kok mengisor qadra
merkungkunge bungkuke qadra bulughi rahataihi kelawan kadar tutuke epeke qaim tutuk rukbatahi ing dengkul lorone qaim tutuke mau lau aroda lamun ngarepake sapa qaim buat ahuma ing nyelehake rahataihi alaihi ma ing atase rukbatahi fa ilam yakdir mongko lamun ora kuwasa ala hadza ruku ing atase ikilah ruku inhana mongko bungkuk atau merkungkung sapa merkungkung bungkuk wae lah merkungkung wae bungkuk sapa wong makdurahu ing sakuwasane wong to qaim wa amalan awai syara sapa qaim bitarfihi kelawan peningale qaim wa akmalu ruku'i utawi luwih sempurnane ruku' iku taswiyatur raki'i jejegene wong kang ruku' dhahrahu ing gegere raki' wa unukahu lan gulune raki' bihaitsu yasirani kelawan sekirane dadi karone geger karo gulu dhuhrun sama unuk kasohifatin kaya papan wahidatin kang siji wanas bisa kehilan jejegake apa to betis lorone wong wa akhdhi rukbatai hilan nyekel dengkul lorone wong biyatehi kelawan tangan lorone wong wasadisu ta kang nomor 6 iku tumaninah wahya ta tumaninah iku sukunun anteng badha harakaten ing dalam sawise obah fihi ing dalam ruku ai ruku tegese ruku wal musannifu ta musannif iku yaj'alu dadiake sapa musannif at-tumaninata ing tumaninah fil arkani ing dalam pira-pira ruknan ing rukun mustaqilan kang dewi wa masyalan lumaku alaihi ngatasé ja'lu tumaninah ruknan sapa Nawawi Imam Nawawi fi tahqiq ing dalam kitab tahqiq wa ghairul musannifi utawi liyane musannif iku yaj'aluha ndadekake sapa ghairul musannif ha ing tumaninah hayatan ing aran hayah tabiatan kang anut arkani maring pira-pira rukun. Akeh yo. Selanjutnya membahas mengenai rukun salat. Rukun salat itu untuk jumlahnya banyak variasi. Ini karena sebagian menjadikan satu tumaninah, ada yang dipisah-pisah, ada yang tumaninah itu dijadikan sebagai hayah tabiah seperti tadi, cuma sebagai bukan sebagai rukun, pelengkap rukun, seperti pelengkap rukun. Ada yang demikian, ada yang dengan menambahi niatul khuruj, niat keluar, ada yang menambahi macam-macam. Adalah niat itu konsepnya letaknya di awal besertaan dengan muqtarinan bil fi'li, bareng dengan perbuatannya, berarti niat bareng karo takbiratul ihram. Dan niat ini tempatnya di hati ya. Kalau untuk usoli itu ya itu sebelum sholat. Usolinya itu sebelum sholat. Itu cuma bantu sunnah. Tapi yang benar ya yang hakikatun niat ya yang nanti ketika takbir Allahu Akbar itu. Terus mengenai mukoronah ini bukan corona ya. Mukoronah itu barengi. Jadi bareng niat karo takbir itu nanti ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah hakikiyah, nanti ada istihdar urfiyah, ada istihdar hakikiyah. Istihdar itu mengimajinasikan atau menghalusinasikan wujud sholat sejak awal sampai akhir. Istihdar itu jadi ketika takbir itu nanti ada kewajiban untuk istihdar, menghalusinasikan sholat sejak awal sampai akhir. Ini biasanya yang bikin orang mamang sholat. Wong pas-pas sholat pernah lihat ya, sholat gagal terus. Jadi karena apa? Karena dia memahami istihdar itu rumit, padahal istihdar itu ya mudah. Jadi tinggal dibayangkan sekilas saja. Jadi di samping dibarengke, jadi niat nanti dibarengne terus gambarne sholat sekilas. Istihdar
Istidhar urfi. Nah, sing sekilas itu jenenge istidhar urfi. Terus mukoronahnya ya yes, pokoknya kirane bareng lah mukoronah urfiyah itu maksudnya ngono. Mukoronah urfiyah. Wis koyo salat biasa ya wis. Biasanya nek sing terlalu didaki-daki nih masalah niat iki garekne wong mamang. Makanya ada wong mamang dalam wudu, dalam salat karena terlalu daki dalam masalah mukoronah karo masalah istidhar. Ya sebenarnya wis tinggal mau diangan-angan salat wis reti to. Wong salat karepe ya bentuke ya ngono kuwi. Terus mukoronah ya dibarengne. Jadi antara niatnya itu diletakkan di antara hamzah sampai roknya akbar. Pokoknya diletakkan di situ. Untuk niatnya itu karena ini secara umum ya. Niat sholat itu nanti dipilah menjadi 3. Ada niat sholat fardu, ada niat sholat sunnah, ada niat sholat fardu, ada niat sholat sunnah yang dzatu sabab sama dzatu waktin, yang punya sabab sama waktu, dan ada sholat sunnah yang mutlak. Yes, masalah niatnya untuk yang wajib disinggung ya. Untuk fardu itu nanti yang wajib disinggung adalah 3, yakni qasdu menyengaja, usolli, terus takyin itu menentukan iki salate apa, zuhur, asar, maghrib. Nah, terus fardiyah menyinggung kefarduan. Jadi qasdu, takyin sama fardiyah. Berarti cara diungkap nih, usolli fardhu zuhri itu sudah cukup. Usolli fardhu zuhri itu sudah cukup. Tidak perlu arba'at takbiratin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, enggak perlu. Ada adaan lagi. Itu sunnah. Hal-hal yang disebut itu sunnah. Itu untuk dasarnya ya. Kalau nanti makmum berarti yang nanti disinggung kemakmumannya. Tinggal tambah itu. Tambah siji. Berarti wajib 3. Qasdun berarti usolli, takyin, salate apa, terus fardiyah. Kefarduan nih. Itu untuk sholat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah yang dzatu sabab sama dzatu waktin, punya sebab sama punya waktu, seperti sholat rawatib atau istisqa, itu kan punya sebab. Itu nanti yang wajib disinggung adalah, yang wajib diungkapkan itu qasdun sama takyin. Usolli qobliyah zuhur misal. Enggak perlu sunnata qobliyah zuhur, enggak perlu. Sunnah perlu disebutkan. Cukup 2 saja. Karena sholat ya ketika dimutlakan itu insirafnya ke sunnah sebenarnya. Tuh. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak, jadi sholat sunnah mutlak selain itu tinggal usolli, selesai. Usolli sunatan mutlak nggak perlu, usolli cukup, minimalis. Jadi usolli tak cukup. Dan disamakan dengan yang sholat sunnah mutlak itu seperti tahiyatul masjid, terus istikharah, tinggal usolli itu sudah cukup. Karena dia untuk tahiyatul masjid itu kan secara sebabnya nggak terlalu kuat, sehingga kan tahiyatul masjid itu kan bisa digabung dengan sholat fardu yang lain atau sholat yang lain kan bisa. Karena dia yang penting kan wujudus sholat, makanya bisa cukup usolli dok. Wasani al-qiyamah al-qudrah wallahu alam. Al-Fatihah. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.